Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia Putri Lestari. Di sini saya mengampu mata pelajaran PKN. Untuk PKN kelas 10 bab 1, kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk subbab awal yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang macam-macam kekuasaan negara. Yang kedua tentang konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Untuk subbab yang pertama tentang macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari John Locke. John Locke mengemukakan pendapatnya bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua, kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Kemudian yang kedua, menurut Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Yang membedakan di antara kedua pendapat ini adalah terletak pada kekuasaan federatif dan juga kekuasaan yudikatif. Kemudian yang kedua, konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita harus memahami terlebih dahulu yang menjadi perbedaan antara pemisahan kekuasaan dan juga pembagian kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, namun antara satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak bisa melakukan kerjasama. Tetapi pembagian kekuasaan merupakan kekuasaan negara yang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi atau namun tidak bisa dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara lembaga-lembaga atau bagian-bagian yang lain akan ada terjadinya koordinasi atau kerjasama. Itu yang membedakan. Kemudian pembagian kekuasaan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal di sini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan tersebut dibagi berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu. Misalnya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan juga lembaga yudikatif. Sedangkan yang dimaksud lembaga pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Misalnya pembagian kekuasaan ini muncul selaku konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita kembali lagi ke pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan horizontal di sini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan yudikatif. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Baiklah, untuk materi kali ini saya kira sudah cukup. Tugas yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, silakan kalian mencari masing-masing contoh dari kekuasaan
dari kekuasaan menurut John Locke dan juga kekuasaan menurut Montesquieu. Misal, kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Siapa yang memiliki kekuasaan ini? Kemudian yang kedua, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang. Siapa yang melaksanakan kekuasaan ini? Dan seterusnya sampai dengan kekuasaan yang menurut Montesquieu. Kemudian begitupun yang tugas kedua, kalian juga harus mencari siapa yang berkuasa dalam hal ini. Dalam hal ini adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Ada 6 poin. Silakan kalian mencari siapa-siapa yang berkuasa dari kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan seterusnya. Silakan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, kemudian hasil pengerjaannya difoto dan dikirimkan di email saya. Nanti akan saya WA email saya apa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.